Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 339, dimana di sini Jovan menang pertandingan ya kan gue udah bilang pasti menang sih, dia udah kelihatan. Apalagi di sini dia ngeluarin Amaterasu. Udah kayak Sasuke ya sekarang ya kekuatannya. Ini dia ngeluarin ya kalau diplesetin sama sama manualnya sendiri itu naga api hitam ya kan. Ya jadi dengan kekuatan api hitam itu si Lianin ini terbakar dan KO, kalah lah ya. Ya meskipun di sini Jovan timnya juga kalah guys. Jadi percuma juga sih sebenarnya Jovan menang tapi timnya juga kalah. Jadi dianggapnya tuh ya dia nomor 2 lah ya kan, nggak juara 1. Kenapa? Ya perbedaan dari kekuatan lawan dengan timnya Jovan juga udah beda guys. Beda cerita ya kalau Jovan sendiri. Tapi kan yang lain teman-temannya Jovan ya, jadi Jovan di sini sadar diri. Soalnya kalau di tim lawan tuh orang-orangnya lebih kuat lah dibandingkan si Jovan. Percuma juga kalau menang. Jovan juga udah bilang sendiri, yang ada nanti dia jadi pusat perhatian, mereka semua bakalan diremehkan. Jadi nggak sesuai gitu kekuatan sama jabatan atau pondasinya tuh nggak sekuat itu ya. Jadi gampang banget dihancurin di sini sama musuh. Makanya Jovan lebih memilih kayak nggak mau mengambil perhatian lagi. Misi Jovan juga bukan juara 1 juga kan. Kalau dia sendiri gak ada niatan guys menjadi orang nomor 1 ya. Di sini dia pengen kayak dia tuh kayak di clan low, dia pengen di balik layar aja gitu ya kan? Pengen ngumpulin orang-orang sekutunya, orang yang kuat yang kelak nanti bisa ngebantu dia di saat dibutuhkan. Jadi dia nggak terlalu mentingin soal di nomor 1 atau 2. Nah misi dia ini sebenarnya sih udah tercapai semuanya. Udah semua, dia juga udah untung, dia dapat pedang, dapat senjata, kekuatan baru, terus juga dia dapat aliansi baru, teman baru, yang dimana teman barunya itu bukan hanya dari satu sekte iblis ya, jadi sekte kebenaran juga ada. Di sini udah menguntungkan Jovan. Nah, bisa jadi nanti sama Jovan tuh semua sekte itu bakalan dijadiin aliansi clan low. Kalau kalian tahu kan emang di sini bukan hanya sebenarnya sih dua tujuan si Jovan ini pengen menjadi kultivator yang sangat kuat, mungkin lebih kuat dari dia sebelumnya, paling hebat amat. Tapi kedua juga dia harus punya aliansi juga. Makanya di sini untuk mencapai semua itu ya dia harus perlu banyakin sebuah temen atau partner lah. Makanya di sini dia berhasil kalau menurut gua, nggak gagal sih, yang nggak gagal berhasil. Nah, untuk mungkin yang gagal tuh yang dari sekte kebenaran yang emang ngebenci Jovan sejak awal ya. Kalian tahu sendiri yang dimana dia emang suka sama ceweknya Jovan, si Cici itu ya kan, tapi ditolak karena Cici itu lebih suka sama Jovan. Di sini seru, di sini sepertinya ya Jovan bakalan balik lagi ke sekte demonik. Nah, untuk acara dia lepas kendali itu sepertinya nanti pas pas si Cici ini mau dilamar atau dinikahin sama si cowok yang emang suka sama dia. Kayak di situ Jovan bakalan langsung ke sekte ya kan, langsung ribut di situ dan lepas kendali di situ, karena lawannya itu bukan hanya master biasa aja, karena dia udah harus menyergap atau menerobos klan si Cici itu. Mau nggak mau ya kan, mau nggak mau lawannya tuh di atas dia semua guys di sini ya. Meskipun dia sebenarnya sih udah punya aliansi, udah punya satu lagi tuh yang kayak yang ngebantuin dia untuk nyiptain teknik jiwa baru kan juga dari dia tuh, si tua yang lagi masih ngeburu pedang ya, karena yang padahal pedangnya ada di tangan Jovan sendiri, nggak ada lagi di situ. Tapi kayaknya masih agak sedikit lama ya. Kita juga belum tahu nih apakah di pertarungan kompetisi gathering ini semuanya udah selesai atau ada kelicikan baru, atau mungkin dia bakalan balik dicegat di perjalanan, juga nggak tahu ya. Yang pastinya dia juga belum menghadapi masalah ketika si kakek tua itu yang nyari pedang itu ternyata dia nggak ketemu ya.
dia nggak tahu juga apakah dia bakal dituduh juga sebagai pembohong, ketahuan atau nggak. Nah kalau di novel kan nggak ketahuan ya, kita nggak tahu apakah di manual ini dibikin ceritanya lebih diubah lagi atau enggak, ya kan. Siapa tahu pasti si kakek tua itu bakalan datengin Jongvan lagi, nanya pedangnya itu udah nggak ada di situ, udah dipindahin. Harusnya sih bilang begitu ya kalau di novel, tapi kalau di sini kita nggak tahu. Nah di sini nanti Jongvan pasti bakalan lebih kayak nyari cara buat solusi. Ya solusinya itu mungkin di kambing hitam kan beberapa tetua yang ada di pavilion gathering tersebut, ya kan. Nah di sini si kakek tua ini apakah bakalan ngikutin Jongvan atau enggaknya? Kayaknya sih kalau di novelnya kan iya katanya ya, gue nggak baca novel ya, sorry ya, gue asal nebak aja, tapi kata teman-teman yang lain sih begitu. Cuman untuk kapan dia ngikutin, sepertinya nanti ya. Mungkin setelah dia udah nggak nemuin tempat baru ya dia bakalan ngikutin sampai ke sekte demonik, kalau kata gue begitu guys ya. Dan satu hal lagi, di sini juga bakal ada adegan di mana Yelin bertemu dengan Jongvan lagi ya. Mungkin Yelin bakalan kayak ngelihat Jongvan tuh sebagai rival yang yang jarang ditemuin lah ya, emang nggak pernah ditemuin lagi. Si Yelin ini kan kuat banget ya, jadi dia saking kuatnya nggak ada musuh yang bisa ngelawan dia tuh. Dia ngeremehin guys, ya kan, sehingga kenal aja jebakannya si Jongvan kemarin itu ya. Dan akhirnya sekarang dia mungkin sudah sadar kalau di atas dia tuh masih ada yang lebih kuat ya, atau mungkin di atas Jongvan juga ada yang lebih kuat. Dari sini mungkin dia akan lebih belajar untuk kultivasi lagi, lebih kuat lagi untuk menghadapi Jongvan lagi ya. Tapi di sini Jongvan udah dianggap sama dia kakaknya sendiri guys ya. Mau dianggap sama si yang ini tuh saudara, Jongvannya juga guru apa ya, gue juga lupa pokoknya. Tapi di sini si Jongvannya nolak terus ya. Nggak tahu kenapa ya Jongvan nolak, padahal ini kan bagus ya sebagai aliansi, atau makin bertambah aja kekuatan di Jongvan nanti. Tapi karena Jongvan punya pikiran sendiri ya, meskipun pada akhirnya si Yelin ini emang benar-benar jadi adein Jongvan nanti ya kan, mau nggak mau, karena di sini si Yelin itu kayak ganggu Jongvan terus guys. Jadi mau nggak mau ya diterima-terima aja. Bakal seru lagi lah ya, lebih ke chapter berikutnya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar menghasilkan uang dari rumah, atau bisa jualan foto, AI, ilustrasi, bisa belajar desain UX, UI, website, aplikasi, dan lain-lain, kalian bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa di IG gua, nanti masuk ke grup gratis yang ada materi ya. Terima kasih udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye semuanya.